Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'd. Pemirsa YRTI TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kami ucapkan selamat datang kepada para subscribers semuanya dan viewers semuanya di YRTI TV. Ini channel merupakan channel milik Yayasan Rumah Tajwid Indonesia yang sama dengan channel Rumah Tajwid TV. Rumah Tajwid TV hingga saat ini memiliki lebih dari 211.000 subscribers. Bahkan satu video di antara sekian banyak video yang ada di dalamnya mencapai lebih dari 2,6 juta viewers. Ini menunjukkan betapa antusiasnya para viewers semuanya dalam menikmati hidangan-hidangan video bermanfaat dari Rumah Tajwid TV. Rumah Tajwid TV dikhususkan untuk channel yang menyampaikan, menghidangkan materi-materi keilmuan Al-Quran dan juga ilmu-ilmu syariah. Dan YRTI TV adalah channel yang kita khususkan untuk berbagai kegiatan, program, aktivitas yang diselenggarakan di Yayasan Rumah Tajwid Indonesia yang insya Allah akan memberikan motivasi, inspirasi pada para pemirsa semuanya. Untuk itu saya mengajak kaum muslimin dan muslimat semuanya untuk subscribe dan like, serta share channel YRTI TV, dan semoga channel ini memberikan manfaat dan menambah barokah untuk semuanya. Terima kasih banyak. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat semua, alhamdulillah, mudah-mudahan masih bangga menjadi makhluk Allah yang senantiasa bersama Al-Quran, masih bangga untuk menunjukkan rasa syukur kepada Allah karena memang syukurnya tiada batas. Itu kita harus tunjukkan karena memang nikmat dan karunia-Nya juga tiada batas. Dan kita juga masih bangga menjadi pengikut Rasulullah SAW. Semoga istiqomah hingga sisa hidup kita, dan insya Allah kita bersama barisan orang-orang yang berjuang bersama Al-Quran ini menegakkan din al-Islam di muka bumi. Semoga semangat walaupun malam. Masya Allah, dari mana-mana ini kelihatannya ya, insya Allah ya sudah hadir. Saya lihat banyak juga, dan memang kajian Atibian ini menyempurnakan hari-hari kita. Insya Allah kita makin terus membahas kitab ini yang luar biasa ditulis oleh Imam Nawawi, dan memang sebuah kitab yang menjadi panduan bagi orang-orang yang ingin meletakkan Al-Quran di hati-hati mereka. Jadi jaga adabnya menjadi sebuah keharusan. Dan insya Allah pada kajian Atibian yang didukung oleh, luar biasa ini, didukung seluruh dunia nih kayaknya ya, oleh IKWZ Berlin, Masjid Indonesia Frankfurt, IIC, IIC Hamburg, Wapena Austria, Kibar UK, VPI Swiss, Muslim Ruhr, PM3 Mansion, Rumaisa, dan IMUSKA Korea. Dan ini juga tentu saja bersama Rumah Tajwid Indonesia. Dan sudah ada narasumber kita, insya Allah mudah-mudahan sudah siap
Ustaz Hartanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Hartanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Fitra, apa kabar? Senang sekali. Ini Ustaz Hartanto ini nggak ada putus-putusnya nih. Isi kajian, Masya, pengajian, sampai malam juga harus Masya Allah, Masya Allah, standby. Semoga sehat terus, Ustaz Masya ya. Allah. Amin, amin. Ya. Terima kasih banyak doanya. Jangan lupa nanti 2 pekan lagi tetap akan ada kajian yang sama, Tibian, kelanjutan dari kajian ini. Yang pastinya nanti ada Mas Tito di sana ya, ada Masjid Indonesia Frankfurt, tanggal 15 November. Jangan jadi langsung dicatat. Jangan lupa sebelumnya 7 November ada kuliah umum di Rumah Tajwid. Yang ngisi juga bukan Ustadz sembarangan, yaitu Syekh Ali Jabir, yang akan mengupas topik tentang bagaimana nih di suasana krisis, pandemi, resesi, dan sebagainya kita tetap bisa hangat dan mesra bersama Al-Quran. Waduh, seru. Ustaz, kita lanjut ke kajian Atibian ya. Insya Allah. Kan kemarin kita sudah bahas tentang bagaimana kalau wanita sedang haid dan yang lain juga sedang junub misalnya gitu, bagaimana. Itu sudah kita bahas. Mudah-mudahan nanti Ustaz bisa singgung-singgung dikit. Tapi memang pada malam ini insya Allah akan dibahas tentang ini saja, apa, tayamum ya? Tayamum. Ya, insya Allah. Tayamum, dan tentunya lokasi-lokasi di mana saja baiknya kita membaca Al-Quran. Karena memang Ustaz sendiri punya pengalaman, pandangannya seru gitu, tapi tetap menghafal Quran di masjid, di bis. Nah, itu nanti kita tanyakan lebih lanjut. Mangga Ustaz, tapi ada 2 pertanyaan tersisa dari kemarin, apa kita tunaikan dulu, bagaimana Ustaz? Saya bacakan aja ya, nanti mungkin Ya, saya boleh. sedikit. Ya. Jadi Nur Elis Sulastri bertanya, jika Al-Quran diinstal di HP, Ustaz, terus ketika darurat lupa dibawa ke kamar mandi, nah itu bagaimana? Ya. Solusinya gimana solusinya? Yang pertanyaan kedua, kita semangat nih Ustaz menghafal Quran, tapi kan ternyata bacaan kita ya masih harus diperbaiki lah, matnya, makhrajul huruf dan sebagainya. Boleh nggak coba-coba menghafal gitu, maksudnya ya kan tetap ada hafalan-hafalan dalam buku yang sholat gitu Ustaz. Tapi kan pengen juga punya hafalan gitu. Boleh nggak nih punya hafalan gitu walaupun bacaannya masih. Ya itu aja Ustaz. Monggo silakan Ustaz. 30 menit. Terima kasih Pak Fitra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'du fallahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman tanfa'una bihi ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa dimanapun berada, para asatidzah, guru-guru saya yang turut menyaksikan acara bedah kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran ini dimanapun antum semua berada, mohon izin dari antum semuanya para guru saya untuk saya menyampaikan materi ini. Sekiranya ada hal-hal yang kurang mohon dikoreksi, mohon diluruskan. Dan terima kasih banyak pada pemirsa yang setia untuk tetap hadir di kajian kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran, penjelasan tentang adab-adab penghafal Al-Quran atau juga secara umum pengemban Al-Quran, dan kita semuanya adalah pengemban Al-Quran. Kita sampaikan salawat dan salam untuk Rasulullah SAW, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Pemirsa, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkenaan dengan pertanyaan tentang program yang terinstall di HP atau gadget atau perangkat yang bisa kita manfaatkan untuk diisi dengan tilawah Al-Quran, baik dia mushaf ataupun juga suara bacaan Al-Quran atau juga video tentang Al-Quran. Sekiranya semuanya tidak di-display, tidak di-setel, tidak dinyalakan, maka tidak mengapa untuk dibawa ke kamar mandi atau toilet dan sebagainya, karena statusnya bukan mushaf tapi HP biasa atau gadget yang di dalamnya ada isi perangkat atau ada program Al-Qur'annya.
Dan ini mungkin ada kaitannya dengan materi yang akan kita bahas setelah bahasan tentang orang yang tidak menemukan air ketika hendak berwudu atau mandi junub dan diganti dengan tayamum insyaallah. Bagi mereka yang ingin menghafal namun masih punya keterbatasan kemampuan untuk membaca dengan baik, jika menghafalnya bukan menghafal mandiri, bukan menghafal sendiri, tapi dibimbing oleh seorang syekh atau seorang ustadz yang bacaannya bagus, kemudian kita atau pembaca yang tadi bacaannya belum bagus, mampu untuk mengikuti pelafalan huruf-hurufnya dengan baik dan benar, insya Allah tidak jadi masalah. Tapi jika tanpa bimbingan guru, terus menghafal dengan kondisi bacaan yang belum bagus, tentu hal yang pertama harus dilakukan dalam keadaan seperti ini adalah memperbaiki bacaan Al-Quran terlebih dahulu, agar hafalan-hafalan yang terhafal tidak salah dalam pelafalan hurufnya atau dalam pengucapan huruf-hurufnya, sehingga mengubah arti atau mengubah makna dari Al-Quran. Insya Allah kita akan terus sampaikan materi-materi berkenaan dengan hal ini, dan masih panjang perjalanan kita pembahasan kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, bagaimana kita memperhatikan makna dalam bacaan Al-Quran kita, insya Allah. Dan insya Allah pada hari ini kita akan masuki atau membahas tentang tayamum yang pada pertemuan yang lalu kita sudah sempat membahasnya pada paragraf pertama tentang tayamum ini. Sebagai resume sedikit apa yang kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa di antara adab kita dalam membaca Al-Quran adalah membaca Al-Quran dalam keadaan suci. Suci dari hadas kecil, bukan hadas besar. Kalau hadas besar pasti harus. Hadas kecil maksudnya dalam keadaan berwudu. Namun bukan berarti satu keharusan. Artinya bagi pembaca Al-Quran yang tidak berwudu, sedang batal dari wudunya, selagi tidak dalam keadaan junub, boleh membaca Al-Quran. Demikian secara ijma, sebagaimana disampaikan oleh Imam An-Nawawi yang bahasanya sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Namun, jika mampu untuk berwudu, alhamdulillah, itu lebih baik. Adapun bagi orang yang sedang junub karena hubungan badan, atau baik mencapai klimaks ataupun tidak mencapai klimaks, maka wajib mandi janabat terlebih dahulu sebelum membaca Al-Quran, karena kondisinya harus mandi besar, harus mandi keramas seluruh badan sebagaimana yang diatur dalam syariat ini dengan tata cara yang telah ditentukan bagaimana mandi. Dan kita juga sudah bahas tentang wanita sedang haid atau juga yang sedang nifas atau juga istihadhah yang mohon maaf keluar darah dari kemaluan tetapi bukan haid dan juga bukan nifas. Kita sudah bahas itu, dan sebagai kesimpulan bahwa mereka yang junub ataupun yang haid tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran sama sekali. Jadi tidak boleh, para ulama sepakat untuk hal ini, yaitu tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran. Jadi orang yang sedang junub sebelum mandi janabat, atau juga orang yang sedang haid, wanita sedang haid, tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran yang murni tanpa ada variabel terjemah atau tafsirnya, atau kandungan mushafnya didominasi oleh ayat Al-Quran. Maka ini tidak boleh disentuh oleh orang yang sedang junub atau juga yang haid. Adapun bagi yang haid, apakah boleh membaca Al-Quran? Ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, namun dalam mazhab Syafi'i tidak boleh sama sekali. Dalam mazhab Imam Syafi'i tidak boleh sama sekali menyentuh, tidak boleh juga melafalkan ayat Al-Quran tanpa menyentuh juga tidak diperkenankan. Ini dalam mazhab Syafi'i. Namun dalam mazhab Imam Malik menyatakan boleh membaca, bahkan dengan maksud ibadah pun juga boleh, tapi tanpa menyentuh mushaf dalam mazhab Imam Malik. Kemudian para ulama kontemporer memberikan kesimpulan yang menengahi antara dua pendapat tersebut, bahwa boleh membaca, boleh menghafal Al-Quran atau mengulang hafalan Al-Quran, atau juga belajar Al-Quran bagi para pembelajar, para penghafal Al-Quran,
untuk membaca dengan maksud untuk mengulang hafalan atau menghafal atau juga belajar, bukan dengan maksud untuk ibadah, tanpa dengan menyentuh mushaf Al-Quran. Ini yang dinyatakan oleh para ulama kontemporer berkenaan dengan wanita yang sedang haid. Karena bedanya dengan junub, kalau junub kapanpun bisa diakhiri masa junubnya dengan mandi janabat atau dengan tayamum sebagai penggantinya. Adapun wanita yang sedang haid, masa haidnya tidak bisa diakhiri dengan kemauan sendiri, tapi ada kebiasaan yang telah yang menjadi kebiasaan para wanita, masing-masing orang punya kebiasaan masing-masing. Karena dikhawatirkan nanti ada lupa dari hafalan-hafalan Al-Qur'annya, maka para ulama mengatakan diperkenankan dalam rangka mengulang hafalan Al-Qur'an atau menambah hafalan Al-Qur'an tanpa menyentuh mushaf Al-Qur'an. Itu yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, dan pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan membahas tentang tayammum lil qiraah. At-tayammumu lil qiraah. Tayamum untuk maksud membaca Al-Qur'an. Jadi mereka yang sedang junub atau yang sedang haid, sekiranya tidak menemukan air atau terhalang dari menggunakan air, maka penggantinya adalah tayammum, yaitu dengan debu, sebagaimana yang kita ketahui bersama, tayammum dengan menepukkan tangan kita di tanah atau di tempat debu, kemudian mengusap ke muka dan juga mengusapkan ke tangan, sebagaimana dalam fikih dibahas. Meskipun ada perbedaan pendapat apakah sampai sikut ataukah hanya sampai pergelangan tangan, itu pada perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih. Ala kulli hal, tayamum ini menggantikan wudu dan juga menggantikan mandi, yang akan kita bahas pada baris-baris yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran ini. Sebagaimana biasanya, yang judul di atas ini bukan dari Imam An-Nawawi, tapi dari para pentahqiq, dari para peneliti yang telah menyusun kembali kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. At-tayammumu lil qiraah. Tayamum dengan maksud untuk membaca Al-Quran. Faslun. Nah, ini faslun dari Imam An-Nawawi. Faslun, pasal, bagian, fasal. Idza lam yajidil junubu awil haidhi ma'an, ya, jika orang yang junub atau orang yang haid, wanita yang sedang haid, lam yajid, tidak menemukan, tidak menjumpai apa? Air, gitu ya. Kalau terjemah bahasa kita kan subjeknya didahulukan, tapi dalam bahasa Arab subjek selalu setelah predikat. Jadi ini predikatnya, ini subjeknya, ini objeknya. Nah, kita terjemahkan dari subjeknya ke sini berarti. Orang yang junub, al-junub, atau al-haid, wanita yang sedang haid, idza lam yajid, jika ia tidak menjumpai ma'an, air, tidak menemukan air, tayammama, maka dia bertayamum sebagai pengganti wudu atau pengganti mandi besar. Ya, tayamum ini bukan berarti yang mandi besar terus kemudian guling-guling di tanah ya. Soalnya ada kejadian yang karena keterbatasan ilmu yang dimiliki, dikatakan tayamum dengan debu, ingatnya mandi harus seluruh badan disiram dengan air, maka dia guling-guling pakai debu. Enggak. Tayamumnya sama dengan tayamum pengganti wudhu. Jadi cukup tepukan tangan, bismillah, dengan doa, dengan niat untuk tayamum menggantikan wudhu atau menggantikan mandi besar, tepukan, kemudian usapkan ke muka sekali, bukan sampai berkali-kali, sekali saja, kemudian juga dengan telapak tangan sampai ke pergelangan, atau juga sebagian mazhab menyatakan sampai ke siku, didahului dengan yang kanan, dan cukup sekali saja, itu sebagai pengganti mandi atau juga wudhu. Jadi mereka yang tidak memungkinkan nggak ketemu air, maka cukup mengganti dengan tayamum tadi itu. Jadi bukan dengan guling-guling di tanah ya, cukup dengan tayamum tadi itu. Wa yubahu lahu, dan diperbolehkan baginya
bagi orang yang junub atau yang haid tadi, ya bagi orang yang junub atau yang haid, wa yubahu lahu, diperkenankan baginya al-qira'atu was-salatu, diperkenankan, diperbolehkan baginya untuk membaca, maksudnya qira'atul Quran, membaca Al-Quran, was-salah, dan salat, wa ghairuhuma, dan selain keduanya, maksudnya selain membaca Al-Quran juga selain salat. Jadi hal-hal yang semula terlarang bagi orang yang junub atau yang haid, maka ketika dia sudah tayamum, maka diperbolehkan baginya untuk dilakukan. Jadi yang tadinya terlarang nggak boleh dilakukan, sekarang boleh dilakukan. Sebagaimana kita ketahui, orang yang haid misalnya, orang yang haid misalnya tidak boleh berhubungan badan misalnya setelah suci, tapi ternyata tidak menjumpai air, maka dengan tayamum maka boleh melakukan yang tadinya terlarang ketika masa haidnya. Di sini juga tadi dikatakan wa ghairuhuma, selain membaca Al-Quran juga selain sholat juga diperbolehkan, yang tadinya tidak diperbolehkan. Gitu ya. Jadi orang yang junub atau yang haid jika tidak menjumpai air maka cukup dengan tayamum, maka baginya diperbolehkan untuk membaca Al-Quran dan juga sholat. Termasuk juga yang lainnya wa ghairuhuma. Fa in ahdatsa, jika dia berhadas harumat alaihi salatu. Ya, jika ia berhadas, maka terlarang baginya melakukan sholat. Jadi tadi udah tayamum, terus kemudian ternyata batal dari tayamum tadi itu. Misalnya buang angin atau buang air, atau tertidur dengan pulas misalnya, maka dia batal, wudunya batal. Bagaimana kalau wudunya batal? Harumat alaihi shalah. Karena dia tayamumnya batal sebagaimana batalnya wudu, maka harumat alaihi shalah, diharamkan, dilarang baginya untuk melakukan sholat. Sholat terlarang baginya. Walam tahrumil qira'atu. Tapi tidak terlarang baginya untuk membaca Al-Quran. Jadi yang tadi tayamum terus batal, maka tidak boleh sholat, tapi boleh membaca Al-Quran. Kenapa? Karena kondisinya sebagaimana kondisi orang yang batal dari wudhunya. Dia kan boleh membaca Al-Quran, sebagaimana yang kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu. Gitu. Wal julusu fil masjid. Dan duduk di masjid. Al-julus, duduk di masjid, diperkenankan juga baginya. Karena dia dianggap sudah suci dari hadas besarnya. Tapi dia batal dari hadas kecilnya, berhadas kecil karena batal dari wudhunya. Wa wairuhuma, ya, jadi boleh membaca Al-Quran, boleh duduk di masjid, juga boleh melakukan yang lain yang tadinya terlarang untuk dilakukan ketika sedang junub. Mimma, diantara hal yang la yahrumu alal muhdis. Ya, di antara atau yang lainnya selain membaca Al-Quran dan juga selain duduk di masjid, yang termasuk hal-hal yang tidak dilarang bagi orang yang muhdis, tidak dilarang bagi orang yang sedang berhadas. Ya, kama law igtasala. Ini law igtasala, maka dikasrohin ya, sukun ketemu sukun. Kaidahnya kalau ketemu sukun seperti ini, dua kalimat, dua kata berbeda, maka sukun yang pertama diharokati. Law igtasala menjadi law igtasala. Kama law igtasala thumma ahdatsa. Ini seperti sebagaimana sekiranya ini orang yang tadi junub, yang tadi haid, igtasala, mandi besar, mandi janabat. Ya, thumma ahdatsa. Kemudian dia berhadas kecil. Dia batal dari wudhunya, batal dari tayamumnya. Di sini batal dari wudhunya. Kama lau igtasala thumma ahdatsa. Jadi tadi statusnya orang yang tayamum tadi itu, tayamum untuk mandi besar, mengganti mandi besar sama dengan dia mandi besar ketika batal wudhu atau batal tayamum wudhunya, mengganti wudhunya, maka
dia boleh melakukan membaca Al-Quran, juga boleh duduk di masjid, atau yang lainnya, hal-hal yang tidak dilarang bagi orang yang berhadas kecil. Hal-hal yang tidak dilarang bagi orang yang berhadas kecil. Maka boleh dia. Nah, ini mungkin yang perlu diperhatikan pada para akhwat semuanya, ibu-ibu semuanya yang sedang haid. Ada larangan kan untuk duduk i'tikaf di masjid. Nah, mungkin nanti ada pertanyaan, bagaimana kalau kita ngaji di masjid, duduk di masjid gimana dong? Gitu. Wahada dan ini mimma yus'alu anhu, termasuk hal yang sering ditanyakan, wa yustaghrab, tapi dianggap aneh gitu, dianggap aneh. Fayuqal, ada yang bertanya, ada yang mengatakan, atau ada yang nanya, menguji kecerdasan, junubun, orang yang junub, yumna'u minas salati, dilarang melakukan salat. Ya, orang yang junub, dia dilarang untuk salat, tetapi wala yumna'u min qiraatil Qur'an. Tapi dia tidak dilarang untuk membaca Al-Qur'an. La yumna'u min qiraatil Qur'an. Tidak dilarang baca Al-Qur'an. Wal julus, ini wal julusi ya. La yumna'u min qiraatil Qur'ani wal julusi. Kayak salah ketik saya. Ya, wal julusi fil masjid, dan duduk di masjid. Duduk di masjid, wal julus fil masjid. Min ghairi daruratin, tanpa ada hal yang darurat, emergensi untuk berada di masjid. Kaifa suratuhu, bagaimana bentuknya? Fahada suratuhu, inilah bentuknya, inilah modelnya. Inilah modelnya. Maksudnya gini, Imam An-Nawawi ini sebenarnya sedang bercanda dia. Bercanda mungkin untuk breaking, memecah keseriusan. Dia mengatakan ada orang yang junub. Orang yang junub, dia nggak boleh sholat, tapi boleh membaca Al-Quran, dan juga boleh duduk di masjid. Ya, tanpa hal yang min ghair darurat, tanpa ada hal yang darurat untuk dilakukan. Pokoknya bolehlah duduk di masjid. Ini bagaimana sih bentuknya? Ya, bentuknya adalah seperti tadi, orang yang sedang junub, kemudian dia tayamum, atau orang yang haid, selesai haidnya dia tayamum, dia kemudian batal dari tayamumnya, dia kan nggak boleh sholat, tetapi boleh membaca Al-Quran dan boleh duduk di masjid, boleh i'tikaf. Ini maksudnya yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi di pertanyaan ini, di bagian akhir ini ya. Jadi beliau ingin mengingatkan apa yang dibahas oleh beliau tadi, bahwa memungkinkan bagi orang yang junub itu untuk membaca Al-Quran, atau dia dilarang untuk sholat, tapi boleh membaca Al-Quran, boleh i'tikaf juga, yaitu orang yang junub tapi dia sudah tayamum. Orang yang junub tayamum terus batal dari tayamum yang menggantikan wudhunya. Itu, maka dia boleh membaca Al-Quran, boleh duduk di masjid, tapi tidak boleh sholat. Begitu. Jelas ya, insya Allah para pemirsa semuanya. Jadi bahasan ini berkenaan dengan orang yang sedang junub atau haid, yang telah selesai masa haidnya, tapi tidak menjumpai air untuk mandi besar, maka dia tayamum. Dia tayamum ya, jangan nggak tayamum. Ya, harus tayamum. Jadi jangan sampai nanti terlewat waktu sholat, nanti terlewat banyak ibadah-ibadah yang harusnya dilakukan karena nggak ketemu air misalnya, atau terhalang oleh keadaan yang tidak memungkinkan untuk pakai air, sedang sakit misalnya, sakit parah misalnya, seperti yang saya sudah singgung pada pertemuan sebelumnya, bahwa pernah ada di kalangan para sahabat ketika dalam sebuah perjalanan, kemudian di antara mereka ternyata ada yang harus mandi junub, kemudian pada waktu itu kepalanya sedang terluka, dan mintalah fatwa kepada rekan-rekan di kalangan para sahabat, dan diberikan fatwa bahwa kamu harus mandi. Sementara kondisi fisiknya sebenarnya tidak memungkinkan untuk mandi, dikhawatirkan akan malah parah ketika mandi. Tapi ternyata difatwakan dia untuk mandi, akhirnya dia mandi. Ya, dengan kondisi ada luka di kepalanya, dia mandi, dan akhirnya ternyata
Allah takdirkan ini sahabat wafat. Ini wafat, dan ketika diadukan ke Rasulullah SAW bahwa Nabi katakan engkau telah membunuhnya, ya karena memberikan fatwa yang tidak tepat. Jadi sebenarnya dia cukup dengan tayamum, tidak harus mandi. Jadi apalagi rekan-rekan di Eropa sekarang masuk menjelang winter ya, nanti di kondisi winter misalnya ternyata harus mandi junub gitu, heater mati misalnya, terus gimana dong ini, apa harus mandi dengan suhu di bawah 0 derajat Celcius misalnya dalam kondisi dingin-dingin mandi? Nggak perlu mandi, tayamum sebagai pengganti mandi janabat tadi itu. Tidak perlu mandi dengan air yang dingin ya, Masya Allah, minus 17 derajat Celcius, besok pagi langsung nggak bangun lagi, nanti bahaya. Baik, itu ya, ini tentang tayamum tadi ini. Thummal aghrab, dan yang lebih aneh lagi, kata Imam An-Nawawi, annahu la farqa mimma dzakarnahu baina tayammumil junubi fi al-hadar was safar. Beliau ingin membahas tentang apakah ada perbedaan antara orang yang tayamum karena junub, adakah perbedaan antara orang yang tayamum untuk menyudahi masa junubnya di saat mukim berada di tempat tidak sedang musafir atau dengan yang musafir. Dikatakan tsummal aghrab, dan lebih aneh lagi, annahu la farqa mimma dzakarnahu, bahwasanya tidak ada perbedaan dari apa yang telah kami bahas, kami sampaikan, dzakarnahu kami sebutkan sebelumnya, baina tayammumil junubi, antara tayamum orang yang junub, fil hadar, di saat dia mukim maksudnya bukan musafir ya, di saat dia mukim bukan musafir, wasafar, atau dalam kondisi bepergian. Itu maksudnya, apakah ada beda antara tayamumnya orang yang junub dengan yang orang junub dalam kondisi di tempat tidak musafir dengan yang bepergian? Wa dzakara ba'du ashabi Syafi'i, ya sebagian ahli fiqih dalam mazhab Asy-Syafi'i atau murid-muridnya Imam Asy-Syafi'i, ashabus Syafi'i berarti murid-muridnya Imam Asy-Syafi'i atau ahli fiqih di mazhab Asy-Syafi'i. Dzakara ba'du ashabi Syafi'i, ya sebagian ulama fiqih Asy-Syafi'i atau murid-muridnya Imam Asy-Syafi'i menyebutkan annahu idza tayammama fil hadari, bahwasanya jika orang yang junub tadi itu bertayamum fil hadar, ketika sedang berada di tempat, tidak sedang musafir, istabahas shalah, maka diperbolehkan melakukan salat. Wala yaqra'u ba'daha, tapi setelah salatnya ini tidak boleh membaca. La yaqra', maksudnya nggak baca Quran lagi setelah salat. Jadi hanya boleh untuk salat saja. Demikian ada pendapat sebagian fuqaha ahli fikih dalam mazhab Asy-Syafi'i. Wala yajlisu fil masjid, katanya juga tidak duduk di masjid, enggak i'tikaf juga. Was-shahih, yang benar ya. Kalau Imam An-Nawawi atau dalam masalah fikih kalau disebutkan as-sahih berarti lawannya tidak benar. Sahih itu kan benar, lawannya enggak benar. Tapi kalau disebutkan as-sah berarti yang lain sahih, tapi yang ini lebih sahih. Jadi kalau disebut sahih berarti yang lain ghairu sahih. Ya kalau disebutkan benar sahih berarti yang lainnya tidak benar. Kalau disebutkan ashah lebih sahih atau paling sahih berarti yang lainnya juga sahih, yang lain juga benar juga. Gitu ya. Jadi tadi menurut sebagian fuqaha Syafi'i mengatakan bahwa kalau dia nggak musafir, sedang di rumah tayamum, dia hanya diperbolehkan untuk sholat saja, nggak boleh baca Quran setelah itu dan nggak boleh duduk di masjid. Itu pendapat sebagian fuqaha Syafi'i, ahli fikih di mazhab Syafi'i. Was-sahihu jawazu dzalik. Yang benar, yang sahih boleh akan hal itu, kama qaddamnahu, sebagaimana telah kami sampaikan di muka. Tadi udah kita bahas ya. Jadi beliau ini menyebutkan bahwa ada orang yang ada di antara ulama fuqaha ahli fikih di mazhab Syafi'i yang berpendapat bahwa kalau sedang tidak musafir, tayamum, dia hanya boleh sholat aja, nggak boleh baca Quran, nggak boleh i'tikaf di masjid. Gitu. Was-sahih jawazu dzalik. Yang sahih, yang benar, jawazu dzalik, boleh melakukan hal itu. Boleh
sholat, boleh membaca Al-Quran, boleh duduk di masjid, kama qaddamnahu, sebagaimana telah kami jelaskan, telah kami sampaikan di muka. Gitu ya. Jelas insyaallah. Itu poin berikutnya. Lalu berikutnya lagi, walau tayammama thumma shalla wa qara'a thumma ra'a ma'an yalzamuhu isti'maluhu. Ya, lau tayammama, sekiranya orang yang junub tadi itu telah tayammum, walau tayammama, sekiranya seandainya ya dia telah tayammum, thumma shalla, kemudian dia melakukan salat, wa qara'a, dan membaca Al-Qur'an, ya, tayammum, kemudian dia salat, membaca Al-Qur'an juga, thumma ra'a, kemudian dia melihat, melihat ma'an, air, yalzamuhu, ya, isti'maluhu, maka menggunakan air ini menjadi keharusan baginya. Jadi air ini mengharuskannya untuk digunakan. Jadi dia harus menggunakan air ini untuk berwudu atau mandi. Jadi karena sebabnya dia boleh wudu, boleh tayamum, sebabnya dia boleh tayamum dari hadas besar atau juga hadas kecil tadi sudah hilang, yaitu ketemu air. Tapi kalau penyebabnya adalah masalah kesehatan, yang kalau dia mandi atau wudu akan mengakibatkan kondisi kesehatan lebih buruk lagi, maka meskipun ada air, dia tidak harus menggunakan air tadi itu. Tapi kalau sebabnya adalah tadi tayamum, kenapa tidak ketemu air, maka ketika melihat air, ketemu air, yalzamuhu isti'maluhu. Ya, menggunakannya adalah keharusan bagi orang yang junub atau yang haid tadi itu. Fa innahu yahrumu alaihil qira'atu. Karena sesungguhnya terlarang baginya untuk membaca, fa innahu yahrumu alaihil qira'ah. Maka membaca Al-Qur'an itu menjadi hal yang haram baginya untuk melakukan baca Al-Qur'an karena sudah ketemu air. Wa jami'u ma yahrumu 'alal junub. Itu. Dan diharamkan juga segala hal yang telah diharapkan bagi orang yang sedang junub. Wa jami'u, itu. Yuhramu 'alaihil qira'atu wa yuhramu jami'u, dan diharamkan juga baginya, terlarang juga baginya jami'u ma yahrumu 'alal junub. Segala yang terlarang untuk dilakukan oleh orang yang junub, hatta yaghtasil, hingga dia mandi besar, hingga dia mandi janabat. Itu karena sudah ketemu air. Begitu ya. Walau tayammama tsumma shalla wa qara'a tsumma ra'a ma'an yalzamuhu isti'maluhu fa innahu yahrumu 'alaihi al-qira'atu wa jami'u ma yahrumu 'alaihi al-junubi hatta yaghtasil. Itu. Baik. Jelas insyaallah ya. Ya, kemudian di sini ada statement lagi, walau tayammama, sekiranya dia tayamum, wa shalla, dan melakukan salat, wa qara'a, dan dia membaca Al-Qur'an juga, summa aradat tayammuma, kemudian dia hendak tayamum lagi, li hadatsin, ya, karena dia berhadas kecil, batal tadi, auli faridatin, atau untuk melakukan suatu ibadah fardu ukhra yang lain, ya, au li ghairi dzalik, atau untuk maksud ibadah yang lainnya, fa innahu la yahrumu 'alaihi al-qira'atu, maka itu dia tidak terlarang untuk membaca Al-Qur'an. Tidak terlarang untuk membaca Al-Qur'an. Alal madhab as-sahih al-mukhtar, berdasarkan madhab yang benar dan yang terpilih. Wa fihi wajhun li ba'di ashabi Syafi'i, ada, meskipun di dalam bab ini ada pendapat lain di kalangan ahli fikih mazhab Syafi'i, annahu la yajuzu, bahwa dia tidak boleh membaca Al-Qur'an juga,
wal ma'ruful awwal. Tapi yang ma'ruf, yang dikenal, yang benar adalah yang pertama tadi itu, bahwa dia ya walau tayammam wa shalla wa qara'a thumma arada tayammum bi hadatsin aw li fardhatin aw li ghairi dzalika fa innahu la yahrumu alaihi al-qira'ah, yaitu dia tidak terlarang, tidak diharamkan untuk membaca Al-Qur'an. Jadi nggak apa-apa membaca Al-Qur'an. Begitu. Baik, meskipun tadi katakan wa fihi wajhun akhar, meskipun ada pendapat yang lain di kalangan ulama fikih mazhab Asy-Syafi'i annahu la yajuz, bahwa dia nggak boleh baca Quran, wal ma'ruful awal, tapi yang terkenal, yang dinyatakan sahih, yang dipilih adalah yang pertama tadi itu. Baik, ini ada bahasan yang lanjutan lagi, tapi kita break dulu, kita serahkan ke Pak Fitra dulu, barangkali ada yang perlu diperjelas lagi atau pertanyaan-pertanyaan. Jadi, tayamum ini luar biasa juga ya, maksudnya dia ada yang membersihkan dari hadas besar, tapi juga dia ada yang hadas kecil gitu ya. Betul. Dan dia bisa dalam perjalanan atau buat orang yang mukim juga. Betul. Bahkan tayamum ini ya mungkin secara akal, secara rasional, secara akal kita mungkin ya nggak masuk di akal. Orang masuk kan junub kan katanya sedang najis kotor gitu. Ya masa diganti dengan tayamum gitu aja terus dinyatakan bersih. Ini ranahnya bukan ranah akal, tapi ranahnya ranah ibadah. Karena Allah perintahkan demikian, maka ya kita nggak ada pilihan, kita nggak bisa berijtihad, berinisiatif sendiri. Kayaknya nggak bersih dah. Atau juga jangan beranggapan kayaknya saya nggak enak nih cuma tayamum saja, nggak kena air, nggak mandi, kayaknya nggak afdol atau ya. Karena ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala seperti ini, maka ya kita ikutin aturan syariat ini tanpa harus mikir bersih apa enggak sih. Ya kan Tuhan demikian kan di surah Al-Maidah ayat yang ke-6 tentang masalah wudu atau juga mandi, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum min al-gha'iti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu, kan gitu. Kamu nggak dapati air, ya udah tayamum. Ya, fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum min. Caranya cukup sederhana tadi, mengusap muka dan tangan, selesai sudah. Gitu. Jadi tidak harus guling-guling di tanah. Ya, karena harus gitu. Keramas gitu, harus guling-guling. Ya betul. Kan bayangkan harus keramas kan gitu, gimana? Ambil debu, keramasan pakai debu gitu. Itu bisa mandi pasir kan. Mandi pasir. Tapi gini, Ustaz, memang kelihatannya memang terobosan ini kan ya dalam beribadah ini kan kita tidak boleh tinggalkan ya sebagai makhluk Allah yang taat sama perintah Allah, sebagai hamba ya taat sama perintah Allah. Memang terobosan tayamum ini menjadi solusi dimanapun dalam kondisi apapun. Jadi ini luar biasa ini, bisa dilakukan di seluruh belahan bumi dan kompatibel gitu sama kondisi apapun gitu, dalam perang, dalam damai, kan luar biasa. Jadi Masya Allah. Ini tayamum luar biasa. Itu hikmah kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala kan. Allah berikan kemudahan. Apakah di ayat lanjutan dari surah Al-Maidah tadi kan Allah nyatakan ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum wa la'allakum tashkurun. Kan gitu ya. Allah tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Allah ingin kemudahan bagi kalian. Allah ingin mensucikan kalian kan gitu. Jadi intinya ya ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sucikan dengan itu. Allah berikan kemudahan, keringanan tanpa harus menyiksa diri kan gitu. Masya Allah. Kebayang itu kalau rekan-rekan dia yang di Jerman ya, di Eropa, yang minusnya sampai minus 20 derajat Celcius, atau juga yang dekat-dekat dengan kutub sana, di Norway itu, Trondheim, sampai minus berapa tuh, 30-40, Pak. Kalau harus mandi juga, luar biasa. Kasihan, Masya Allah. Luar biasa. Ya. Jadi agama kita ini luar biasa sebenarnya. Tapi masih ada yang menyulit-nyulitkannya. Mudah-mudahan setelah ikut kajian ini jadi paham bahwa memang ini terobosan luar biasa dalam Islam. Ya, kita kayaknya mau break sedikit, cuman bukan break sih. Sebenarnya ada video yang akan
tayangkan oleh Teksani ini insya Allah tentang kuliah umum kita ya insya Allah tanggal 7 November insya Allah Ustaz. Oh ya, Kuliah baik. umum kita tanggal 7 November di hari Sabtu ya, tapi jamnya jam sama juga, jangan lewatkan. Monggo Teksani di play dulu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Proses belajar membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, juga tilawah Al-Qur'an sehari-hari adalah perjuangan. Perjuangan yang perlu semangat, perlu motivasi, perlu inspirasi. Banyak orang yang bertanya, bagaimana kita bisa istiqomah bersama Al-Qur'an? Padahal sesungguhnya yang benar adalah dengan Al-Qur'anlah kita bisa istiqomah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Furqan ayat 32, "Wa qala alladzina kafaru laula nuzzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah." Orang-orang kafir bertanya, mengapa Al-Qur'an tidak diturunkan kepadanya, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sekaligus saja? Maka Allah Subhanahu wa taala jawab, "Kadzalika linutsabbita bihi fuadak." Demikianlah kami ingin, Allah Subhanahu wa taala ingin meneguhkan hatimu, meneguhkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka demikianlah hendaknya kita ketika belajar membaca Al-Qur'an, tilawah Al-Qur'an dan juga menghafal Al-Qur'an adalah sarana bagaimana kita bisa teguh, bisa kokoh bersama Al-Qur'an. Rumah Tajwid secara rutin setiap semesternya mengadakan kuliah umum guna memotivasi kita semuanya, menyemangati kita untuk bisa selalu bersama Al-Quran sampai akhir hayat. Bahkan harapan kita bukan hanya istiqomah di dunia, tapi di akhirat nanti ketika Allah Subhanahu wa taala minta kita untuk membaca Al-Quran, ini adalah kenikmatan yang tidak ada tandingannya, memperdengarkan Al-Quran kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saksikan kuliah umum Rumah Tajwid yang akan diisi oleh Syekh Ali Jabir hafizahullah ta'ala, yang akan mengupas tuntas bagaimana kita istiqomah, tegar, teguh bersama Al-Quran. Catat tanggalnya, ikuti, saksikan, dan nikmati di channel Rumah Tajwid TV pada tanggal 7 November 2020 jam 20 waktu Indonesia Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah sahabat semua masih seger ya. Waduh, walaupun malam terus berlanjut. Ustaz nih udah mulai ada yang tanya nih Ustaz. Dari Violaina Bektas, namanya unik juga ya. Batal wudhu nih Ustaz. Boleh nggak megang mushaf batal wudhu nih? Belum, nggak usah baca. Megang mushafnya tuh boleh apa nggak? Itu yang pertama. Oh ya, baik. Yang kedua, Sriani Tuti, kalau mandi junubnya pakai air hangat, boleh nggak Ustaz? Ini dua penanya ini mudah-mudahan bisa melengkapi materi tentang tayamum, dan mungkin Ustaz juga nanti bisa melengkapi dengan kalau nggak ketemu air, nggak ketemu debu gimana? Waduh, seru lagi. Monggo silakan Ustaz. Ya, terima kasih Pak Fitra dan juga para penanya. Berkenaan dengan tadi batal wudhu, diperkenankan bagi orang yang batal wudhu untuk menyentuh mushaf Al-Quran. Bahkan juga diperkenankan juga untuk membaca Al-Quran dengan menyentuh mushaf. Ini menjadi kesepakatan para ulama, diperkenankan akan hal itu. Namun jika memungkinkan untuk berwudhu, alhamdulillah bisa dengan berwudhu. Kemudian bagaimana hukum mandi junub dengan air hangat atau campuran air dingin dan air panas yang dimasak? Boleh gitu. Mau pakai bermerek juga nggak apa-apa juga. Kalau kuat ya. Yang penting selagi masih menjadi air mutlak, air yang memang sah dinyatakan sebagai air yang bersih, yang suci dan mensucikan. Artinya bukan air misalkan air teh. Kalau air teh hangat gitu udah lain lagi kan, campur dengan teh dan namanya juga bukan air mutlak lagi tapi disebut sebagai air teh gitu. Atau air yang sudah berubah
warnanya, rasanya, misalnya itu baru nggak boleh itu. Tapi kalau masih sebagai air yang suci dan mensucikan, tidak ada perubahan warna, tidak ada perubahan bau, maka sah untuk digunakan. Ini terlebih lagi rekan-rekan yang di Eropa ya, atau di negara-negara yang mengalami musim dingin, sangat dingin, biasa mereka menggunakan heater, pemanas air, dan mungkin secara panas bisa di atas 30 derajat Celcius untuk kondisi hangat airnya. Ini diperkenankan. Boleh, memudahkan insya Allah bagi para kaum muslimin semuanya dimanapun berada. Baik, insya Allah kita akan lanjutkan bahasan kita di kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran, melanjutkan tentang tayamum tadi. Imam An-Nawawi melanjutkan, beliau mengatakan, qala al-Imamu An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, amma idza lam yajidil junubu ma'an, amma idza lam yajidil junubu ma'an, wala turaban. Adapun sekiranya, adapun jika orang yang junub, jika orang yang junub lam yajid, tidak menjumpai air, tidak menemui air, wala turaban, tidak juga tanah atau debu. Ya, jadi orang junub nggak ketemu air, nggak ketemu debu, nggak ketemu tanah. Bagaimana dia? Fa innahu yusalli. Maka sesungguhnya hendaknya dia melakukan sholat. Jadi dia melakukan sholat. Kenapa dia melakukan sholat? Kata Imam An-Nawawi, lihurmatil waqti. Dalam rangka menghormati waktu. Waktunya sholat, maka orang melakukan sholat. Tapi ketika mau sholat tidak ketemu air, nggak ketemu juga debu untuk tayamum, maka dia tetap sholat, tapi dalam rangka menghormati waktu sholat tersebut. Ala hasabi halihi. Ya, sesuai dengan keadaannya, atau melakukan sholat dengan kondisinya seperti itu. Artinya dalam kondisi junub, dia melakukan sholat dalam rangka menghormati waktu sholat tersebut. Ya, tapi dalam kondisi masih junub tadi itu. Wa yahrumu alaihi al-qiraah. Tapi dia tidak boleh, diharamkan baginya membaca Al-Qur'an. Jadi tadi hanya dalam rangka menghormati waktu sholat. Jadi melakukan sholat tadi dalam rangka menghormati waktu sholat. Oleh karena itu, dia tidak boleh membaca Al-Quran kharijas sholat. Tidak boleh membaca Al-Quran di luar sholat. Ya, kita ketahui dalam sholat ada baca Al-Fatihah, ada baca surah-surah yang lainnya. Meskipun Al-Fatihah ini sebagai rukun sholat yang tidak boleh ditinggalkan, kemudian surah-surah yang lainnya itu sunnah. Itu sunnah dalam sholat ya, bukan rukun. Jadi kalau sekiranya tidak membaca surah setelah surah Al-Fatihah, itu juga masih sah sholat kita. Tapi kalau tidak membaca Al-Fatihah, maka sholat kita tidak sah. Dikatakan di sini, wa yahrumu alaihil qiraah, nggak boleh dia membaca Al-Quran kharijas shalah, di luar sholat. Ya. Wa yahrumu alaihi ayyaqra'a fi sholati ma zada ala fatihatil kitab. Ya. Bagaimana kalau membaca surah di dalam sholat selain Al-Fatihah? Di sini katakan wa yahrumu alaihi, dan diharamkan baginya, terhalang baginya, terlarang baginya ayyaqra'a, untuk membaca fi sholati, baca Al-Quran dalam sholat itu ma zada ala fatihatil kitab, selain surah Al-Fatihah, selain Fatihatul Kitab. Jadi maksudnya zada ala Fatihatul Kitab, melebihi surah Al-Fatihah. Artinya selesai Al-Fatihah ya sudah, nggak usah membaca surah yang lainnya, karena dilarang dia membaca surah yang lain selain surah Al-Fatihah. Gitu. Jadi tadi dia sholat dalam rangka menghormati waktu sholat, tapi hanya membaca surah Al-Fatihah, karena tidak boleh membaca surah selain surah Al-Fatihah. Gitu. Kalau di luar sholat, nggak boleh baca Al-Fatihah, nggak boleh baca yang lainnya. Tapi kalau dalam sholat, boleh membaca Al-Fatihahnya, tapi tidak boleh membaca surah-surah yang lainnya.
Lalu ada pertanyaan di sini, wahal yahrumu alaihi qiraatul Fatihah? Lalu, apakah dia juga haram untuk membaca surah Al-Fatihah? Fahal yahrumu alaihi qiraatul Fatihah? Apakah terlarang juga baginya untuk membaca surah Al-Fatihah? Ya, ini tadi sudah dibahas di sini, sudah beliau jelaskan nih, wa yahrumu alaihi ayyaqra'a fi sholati ma zada ala Fatihatil kitab. Yang kita pahami bahwa dia boleh membaca surah Al-Fatihah, tapi beliau tanyakan di sini, wa hal yahrumu alaihi qira'atul Fatihah? Apakah dia terlarang untuk membaca surah Al-Fatihah? Fihi wajhan. Dalam bab ini, dalam hal ini ada dua pendapat. Ada dua pendapat. As-sahih, as-sahihu, yang sahih, yang benar, al-mukhtar, yang terpilih, yang benar dan terpilih, annahu la yahrumu, bahwa itu tidak haram baginya, tidak terlarang baginya untuk baca surah Al-Fatihah tadi itu. Bal yajib, bahkan wajib. Bahkan harus membaca surah Al-Fatihah. Kenapa? Fa inna sholata la tasihhu illa biha. Karena salat kita itu tidak sah tanpa membaca surah Al-Fatihah. Tanpa surah Al-Fatihah ini biha hanya kembali ke surah Al-Fatihah. Jadi fa inna sholata, karena sesungguhnya salat itu la, tidak, tasihhu, sah, illa, kecuali tanpa dengan membaca surah Al-Fatihah. Jadi salat kita tidak sah tanpa membaca surah Al-Fatihah, sebagaimana yang Nabi SAW katakan, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidaklah sah salat seseorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Itu. Maka tadi dikatakan di sini annahu la yahrumu bal yajib. Dia enggak dilarang, enggak haram baginya membaca surah Al-Fatihah, bahkan harus membaca surah Al-Fatihah, karena salat yang tidak ada surah Al-Fatihahnya tidak dianggap sah. Kama jazatis salatu li daruratin ma'al janabati tajuzul qiraah. Ya, ini sebagaimana salat itu boleh dilakukan dalam kondisi darurat, ma'al janabati, dalam kondisi janabat, dalam kondisi junub. Tajuzul qiraah, demikian juga boleh membaca Al-Quran. Kama jazatis salatu li daruratin ma'al janabati tajuzul qiraah. Ya. Jadi sebagaimana boleh membaca Al-Fatihah tadi, sebagaimana boleh melakukan sholat dalam kondisi darurat, maka tajuzul qiraah, boleh membaca surah Al-Fatihah tadi itu. Gitu ya. Jadi tadi boleh membaca surah Al-Fatihah, bahkan harus membaca surah Al-Fatihah, tapi nggak boleh melebihi surah Al-Fatihah, hanya surah Al-Fatihah saja. Nah, sebagaimana sholatnya itu wajib dilakukan boleh dilakukan dalam kondisi darurat tadi itu, maka Al-Fatihahnya pun ikut juga, ikut kebolehannya, ikut sholat yang tadi diperbolehkan tadi itu. Ini pendapat yang pertama. Wasani, pendapat yang kedua, la tajuzu. Loh, ada yang kedua ini katanya nggak boleh. La tajuz, nggak boleh. Bahkan baca surah Al-Fatihah pun nggak boleh dalam sholat. Terus sholatnya ngapain dong? Bal, katanya la tajuz, nggak boleh, tidak boleh membaca surah Al-Fatihah atau surah yang lainnya. Bal ta'ti bil azkar. Dia cukup melakukan zikir, membaca zikir-zikir allati ya'ti bihal ajiz, yang dilakukan oleh al-ajizu alladzi la yahfadhu syai'an minal Qur'an. Bahkan yang kedua, tidak boleh membaca Al-Quran tadi itu, bal ya'ti, dia cukup membaca, cukup melakukan zikir-zikir allati ya'ti bihal ajiz, yang dilakukan oleh orang yang tidak mampu, alladzi la yahfadhu syai'an minal Qur'an, yang tidak hafal sesuatu pun dari Al-Quran. Jadi satu ayat pun nggak hafal. Itu mungkin baru masuk Islam, mungkin nggak hafal surah Al-Fatihah, nggak hafal surah yang lainnya, nggak hafal. Ya dia cukup zikir yang dia ketahui aja, yang dia bisa. Itu. Ini menurut pendapat yang kedua. Jadi nggak baca surah Al-Fatihah, nggak baca surah-surah yang lainnya, cukup baca zikir-zikir selain Al-Quran. Sebagaimana orang seperti halnya orang yang belum bisa membaca Al-Quran, nggak hafal apapun dari Al-Quran, dia melakukan sholat dengan zikir-zikir yang dia bisa. Di sini juga demikian. Li'anna hadza 'ajizun syar'an, karena orang yang
janabah tadi itu, orang yang junub tadi itu ajizun syar'an, secara syariat, secara ofisial ya, secara ofisialnya dia tuh nggak mampu, ya, nggak mampu melakukan itu, ada yang menghalangi dia untuk melakukan sholat. Fasara kal ajiz, maka dia seperti halnya orang yang ajiz, lemah, tidak mampu, hissan, secara fisik, secara indrawi dia tidak mampu. Itu orang yang secara fisik dia nggak bisa melakukannya, nggak punya hafalan tadi itu, maka dia orang yang tadi tidak mampu melakukan karena ada yang menghalanginya, karena junub tadi itu, sama halnya dengan orang yang tidak mampu untuk melafalkan ayat-ayat Al-Quran tadi itu. Wassawabul awal, tapi kata Imam An-Nawawi, wassawab, yang benar adalah pendapat yang pertama tadi. Jadi bagi orang yang tidak ketemu air, tidak ketemu debu, tidak ketemu tanah, maka dia melakukan sholat dalam rangka menghormati waktu sholat tadi itu. Tapi hanya membaca surah Al-Fatihah. Untuk bacaan Al-Qurannya, baca surah Al-Fatihah, tidak baca surah-surah yang lainnya. Sebagaimana disebutkan di pendapat yang pertama tadi. Jelas ya? Rekan-rekan semuanya, semoga bermanfaat. Nah, ini sebagai penutupnya, Imam An-Nawawi mengatakan, wahadhil furu'u, dan ini cabang-cabang, dan cabang-cabang ini atau perbedaan-perbedaan yang tadi disebutkan itu, allati dzakarnaha, yang telah kami sebutkannya, yang kami telah menyebutkan furu' tadi itu, cabang-cabang perbedaan-perbedaan pendapat yang tadi disebutkan, yuhtaju ilaiha, memang dibutuhkan, kita membutuhkan itu untuk bisa kita ketahui, apalagi dalam konteks baca Al-Quran. Falihada, oleh karena itu, asyartu ilaiha, saya isyaratkan akan hal itu, saya sebutkan itu. Tadi disebutkan kan tentang tayamum, tentang toharoh, tentang bagaimana kalau ketemu air dan seterusnya. Tadi disebutkan oleh beliau bi'audazil ibarat, dengan ungkapan, dengan kalimat-kalimat yang paling sederhana, yang paling ringkas, seringkas mungkin ungkapannya. Ibarat jamak dari ibarah, ungkapan. Disampaikan dengan sesingkat mungkin, sesimpel mungkin, seringkas mungkin. Wa illa, kalau tidak, maksudnya kalau tidak diringkas, kalau nggak disingkat, falaha adillatun, maka dia banyak dalil-dalilnya. Beliau kan tadi nggak nyebutkan dalil, nggak sebut dalilnya. Dalilnya banyak. Perbedaan pendapat kan masing-masing ulama fikih punya latar belakang dan punya dalil, tapi beliau tidak sebutkan di sini. Falaha adillatun, di dalam bab ini ada dalilnya. Wa tatimmatun katsiratun, dan juga penyempurna yang lainnya, alasannya apa, kenapa diambil kesimpulan seperti ini dan seterusnya. Katsiratun, banyak. Ma'rufatun, ya, dikenal juga fi kutubil fiqhi, di kitab-kitab fikih. Wallahu a'lam, dan Allah lebih mengetahui akan hal itu. Jadi tadi bahasan kita yang panjang ini, beliau katanya bi'aujazil ibarat, dengan ungkapan yang ringan, yang pendek, yang seringkas-ringkasnya. Betul, karena bahasan ini masalah fikih itu panjang sekali bahasannya, dan nanti kalau mau lebih lengkap lagi, mungkin bisa belajar di bab fikih tentang toharoh, tentang bersuci, tentang wudhu, tentang tayamum, tentang mandi, dan juga hal-hal yang lainnya berkaitan dengan masalah fikih. Dan beliau hanya menyebutkan di sini dalam konteks bacaan Al-Quran, karena berkaitan erat dengan bacaan Al-Quran, maka beliau sebutkan di sini bi'aujazil ibarat, dengan seringkas-ringkasnya ungkapan dan bahasa, dengan seringkas-ringkas mungkin. Semoga penjelasan yang singkat ini bermanfaat dan bisa kita pahami. Selanjutnya Imam An-Nawawi melanjutkan ke subbab berikutnya. Kita masih di bab ke-6 ya. Kita masih di bab ke-6 dari 9 atau 10 bab yang akan kita bahas. Di subbab dari bab ke-6 ini ada nadzafatul makan, yaitu kebersihan tempat. Nadzafatu al-makan. Makan itu tempat ya, bukan makan-makan. Makan kita tempat. Jadi nadzafatul makan, kebersihan tempat. Faslun, beliau katakan, Imam An-Nawawi mengatakan, faslun, pasal berikutnya, wa yustahabbu an takuna al-qira'atu fi makanin nadhifin mukhtar. Wa yustahabbu, dan dianjurkan. Dianjurkan apa? An takuna al-qira'atu, ya. Dianjurkan hendaknya al-qira'atu
bacaan Al-Quran itu atau membaca Al-Quran ini fi makanin nazifin, di tempat yang bersih, mukhtarin, yang terpilih, bersih dan terpilih. Itu dianjurkan. Yustahabbu an takuna al-qira'atu fi makanin nazifin mukhtar. Jadi dianjurkan memilih tempat yang bersih untuk baca Al-Quran. Walihada, oleh karena itu istahabba jama'atun minal ulama, istahabba jama'atun minal ulama'i, jama'atun sekelompok, jamaah sekian banyak, minal ulama sekelompok dari para ulama. Al-ulama, sering saya sebutkan ya, ulama ini bentuk jamak dari kata al-alim. Alim, orang yang berilmu, ilmuwan. Ya, masing-masing disiplin ilmu ada ulamanya. Dalam ada masalah fikih ada ulama fikih, fuqaha, dalam masalah tafsir ada ulama tafsir dan seterusnya. Jadi walihada istahabba jama'atun minal ulama, sekelompok dari para ulama menganjurkan. Jadi menganjurkan ini predikat ya, ini subjeknya, jama'atun minal ulama. Maka terjemah bahasa Indonesianya, sekelompok dari para ulama menganjurkan. Ingat ya, dalam pola bahasa Arab, strukturnya predikat diikuti oleh subjek. Ya, kalau ada kata sejenis subjek di depan kata kerja, berarti dia bukan subjek. Dia bukan subjek. Subjek itu kalau didahului oleh kata kerja. Istahabba jama'atun minal ulama al-qira'ata fil masjid. Ya, sebagian ulama, sekelompok ulama berpendapat menganjurkan al-qira'ah, membaca Al-Qur'an itu di masjid. Ya. Jadi tadi katakan di sini yustahabbu an takuna al-qira'atu fi makanin nazifin mukhtar, dianjurkan untuk membaca Al-Qur'an di tempat yang bersih dan terpilih. Walihada, oleh karena itu istahabba jama'atun minal ulama, sebagian ulama, sekelompok ulama menganjurkan bacaan Al-Quran itu ada di masjid. Jadi membaca Al-Qurannya di masjid. Kenapa di masjid? Likaunihi jami'an linnadhafati wa syarafil buq'ati. Kenapa? Karena keberadaan masjid itu, likaunihi, kauni al-masjid maksudnya, keberadaan. Karena keberadaan masjid ini jami'an, mengumpulkan. Jami' kan kita sebut masjid jami' karena tempat berkumpul orang melakukan sholat Jumat dan ibadah ini, maka disebut jami'. Jami'an mengumpulkan, linnadhafati, mengumpulkan beberapa hal, diantaranya adalah kebersihan. Di masjid bersih. Wa syarafil buq'ah, dan merupakan sepetak tanah yang mulia, syaraf dan kemuliaan sepetak tanah. Ya, sebaik-baik tempat yang suci adalah masjid, tempat bersujud. Ya, wa syarafil buq'ah, merupakan sepetak tanah yang mulia, yang Allah muliakan. Selain itu juga ketika kita membaca Al-Qur'an di masjid, wa muhassilan li fadilatin ukhra. Orang yang membaca tadi itu akan mendapatkan fadilah ukhra, keutamaan yang lain. Wa muhassilan li fadilatin ukhra. Orang yang membaca tadi itu akan berhasil meraih, ya, berhasil ya. Ini ya berhasil meraih fadilah ukhra, keutamaan yang lain, ukhra yang lain. Keutamaan yang lain. Apa keutamaan lain yang disebutkan di sini? Wahyal i'tikaf, yaitu al-i'tikaf. I'tikaf artinya berdiam diri di dalam masjid dengan maksud untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin yang terbayang oleh kebanyakan kaum muslimin, i'tikaf itu identik dengan 10 hari di bulan Ramadan, padahal sesungguhnya i'tikaf bukan hanya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan atau 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Sungguhnya i'tikaf itu bersifat umum dan luas, tidak hanya di bulan Ramadan saja. Bahkan setiap kita ke masjid, ya boleh dibilang dengan i'tikaf. Maka di sini diingatkan oleh Imam An-Nawawi, ketika di masjid kita ada keutamaan yang lain, yaitu al-i'tikaf. Fa innahu, karena sesungguhnya yang bagi likulli jalisin fil masjidi, seyogyanya, semestinya, yang bagi, hendaklah, likulli, bagi semua, kulli semua, bagi semua orang yang jalis, yang duduk di mana? Duduk di masjid. Fa innahu yang bagi,
likulli jalisin fil masjid, bagi semua orang yang duduk di masjid, apa yang harus hendaknya dilakukan? An yanwiyal i'tikaf. An yanwiyal i'tikaf. Maka hendaknya dia berniat i'tikaf. Jadi orang yang duduk di masjid hendaknya berniat i'tikaf. Kapanpun dia duduk di masjid niat i'tikaf. Itu yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi di sini. Fa innahu yanbaghi likulli jalisin fil masjid ayyanwiya al-i'tikaf. Hendaknya dia berniat untuk melakukan i'tikaf. Sawaun aktsara fi julusihi au aqal. Baik dia duduk banyak dalam waktu yang panjang di dalam masjid, fi julusihi, dalam duduknya itu duduk yang lama, au aqal atau sedikit sebentar saja duduk di masjid, niatkan i'tikaf. Ini diingatkan oleh Imam Nawawi. Jadi niatkan kalau di masjid niat i'tikaf. Meskipun hanya duduk sejenak, duduk sebentar niat i'tikaf. Bahkan yang bagi, ya, bahkan hendaknya awal dukhulihil masjid, ketika awal masuknya dia ke masjid, awal dukhulihil masjid, ya, ketika awal dia masuk ke masjid, itu harus ayyanwiyal i'tikaf, langsung berniat i'tikaf. Ya, niatlah dengan niat dalam hati, aku berniat untuk beriktikaf karena Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berniat. Ya, mungkin ada sebagian yang hafal niatnya, nawaitu al-i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala, misalnya ada yang melafalkan dengan bahasa Arab demikian. Kadang di masjid ditulisin juga nawaitu al-i'tikaf misalkan, atau nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid misalnya. Boleh dilafalkan atau tidak dilafalkan, tapi intinya adalah niat itu. Adapun niat dalam hati juga boleh juga, tidak harus dilafalkan. Ini masalah khilafah dalam masalah fikih. Jadi niatkan untuk i'tikaf di masjid, duduk di masjid. Jadi bisa sering-sering i'tikaf, tidak harus nunggu 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Wa hadzal adabu, dan adab ini kata Imam An-Nawawi, yang bagi hendaknya ayyu'tana bihi, diperhatikan. Adab tadi itu, masuk ke masjid dengan niat i'tikaf itu hendaknya diperhatikan, menjadi perhatian buat kita semuanya. Wa yusya'a, dan hendaknya disebarkan, disiarkan, diviralkan dalam bahasa kita, di-share kemana-mana penyebutannya. Jadi disebutkan, diingatkan, masuk ke masjid i'tikaf, masuk ke masjid i'tikaf, diingatkan, terus diingatkan. Wa ya'rifuhu as-sigharu, dan hendaknya anak-anak kecil juga mengerti tentang hal itu, memahami tentang hal ini, mengetahui tentang masuk ke masjid berniat dengan i'tikaf ini. Wal awamu, dan juga orang-orang awam, tidak hanya orang-orang khusus para penggemar Al-Quran atau kita-kita yang mengerti tentang Al-Quran saja, tapi juga orang awam juga harus supaya mereka tahu juga dalam ketika masuk masjid ini, niatkan dengan i'tikaf. Fa innahu, karena sesungguhnya mimma yaghfalu anhu, karena hal ini, i'tikaf ini termasuk hal yang dilalaikan. Jadi orang masuk ke masjid, ya udah masuk ke masjid aja, ngobrol aja, makan-makan saja, nggak ada niatnya sama sekali. Bahkan masuk untuk sholat Jumat juga tidak niat i'tikaf. Ini harus diingatkan bahwa ini harus hendaknya menjadi perhatian. Wa hadzal adabu, dan adab masuk ke masjid langsung niat untuk i'tikaf di awal dukhulil masjid, ketika baru masuk ke masjid ini adalah hal yang yu'tana bihi, harus kita perhatikan. Wa yusya'a dzikruhu, dan kita sebarkan penyebutannya, kita sebarkan pengingat hal ini. Wa ya'rifuhu as-sigharu wal awamu fa innahu mimma yaghfalu anhu, karena hal ini telah menjadi hal yang dilalaikan. Orang udah lupa masuk ke masjid aja. Bahkan kadang doanya lupa, nggak tahu doanya apa. Nah, ini adab-adab masuk ke masjid. Mana yang harus didahulukan? Ini adab berkaitan dengan di masjid. Ya. Wa amal, ya. Begitu tentang adab masuk ke masjid. Ini masih ada bahasan yang lainnya tentang tempat-tempat mana yang diperkenankan untuk membaca Al-Quran. Berikutnya ada tentang wa ammal qira'atu fil hammam, membaca Al-Quran di hammam. Ini mungkin ada sedikit pergeseran makna di masyarakat sekarang dengan masa dahulu tentang al-hammam. Mungkin yang dipahami oleh masyarakat sekarang, hammam itu kamar mandi. Hammam, kamar mandi. Tapi di masa dahulu memiliki konotasi yang sedikit berbeda dengan yang sekarang kita kenal.
Insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Bagaimana kalau membaca Al-Quran di jalanan, apakah boleh? Atau membaca Al-Quran di tempat-tempat keramaian, apakah boleh? Dan seterusnya, insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang karena keterbatasan waktu kita pada hari ini. Insya Allah kita lanjutkan di 3 pekan lagi ya, insya Allah. Karena pekan tanggal 7 November itu ada kuliah umum, insya Allah, dan pekan berikutnya baru kita kaji kembali kelanjutan dari At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita untuk bisa mendalami kandungan kitab ini dan mengamalkan dalam keseharian, dan semoga menjadi amal salih yang memberatkan amal kebaikan kita di yaumul mizan. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, Pak Fitra kemana? Ya, luar biasa ternyata detail ya aturan-aturan Islam ini, bahkan terkait dengan kitab sucinya saja ya, bukan tentang kehidupan secara luas gitu, luar biasa nih. Ya, Masya Allah. Gak semua agama begini nih. Masya Allah. Alhamdulillah, sebagai syariat terakhir tentu lebih menyempurnakan dari yang ada. Betul. Ini sebelum tanya jawab saja, tapi ini pertanyaan. Yang pertama dari Rina Tiara Bahrun. Ini kita kan sudah dikasih rukhsah ya dari Allah gitu ya. Tapi kok kayaknya ada bisikan-bisikan kayaknya mau sosok ngambil rukhsah gitu loh. Jadi ada perasaan nggak serak lah kalau ngambil rukhsah gitu, kayak maksudnya tayamum, kemudahan-kemudahan yang lain dan sebagainya. Itu gimana? Ada perasaan tetap nggak kurang inilah kira-kira gitu. Yang kedua dari Mas Andi Ahmad Junisa, ini praktek langsung karena beliau di Eropa ya. Subuh di musim dingin itu kan jam 6.10, Ustaz. Tapi kita kan bangunnya jam 4. Ya pengen baca tilawah lah, pengen tilawah Quran, tapi masih dalam keadaan junub. Itu boleh nggak wudunya? Ya, bolehkah hanya wudu lah, nggak mandi junub lah tadi. Mungkin itu sudah terjadi, tapi kelihatannya butuh kepastian lagi dari Ustaz kira-kira. Itu pertanyaannya dari Mas Andi Junisa. Satu lagi biar ya, ini nanti masih ada beberapa pertanyaan sih. Kita kan kalau di perjalanan suka nahan pipis, nah pada posisi itu kita nggak yakin nih pakaian kita terkena tetesan pipis atau enggak. Nanti kalau udah gitu gimana, Ustaz? Gitu. Sementara kita juga pengen tilawah, juga mungkin juga pengen melakukan lanjutan sholat gitu. Itu gimana tuh, Ustaz, solusinya? Terus dia nanya juga pertanyaan kedua, masih sama Ratna Kartika ini nanya, kalau kita lagi tahajud terus batal, tahajudnya yang tadi batal udah dihitung apa belum? Kira-kira gitu. Apa kita ngelanjut dari bawah? Tahajud gimana? Tahajud misalnya udah 2 rakaat nih terus batal, kan dia wudu lagi, terus mulai tahajud lagi. Itu yang 2 rakaat tadi yang sebelumnya tetap kehitung tahajud apa jadi hilang itu gara-gara batalnya tadi gitu, kira-kira gitu pertanyaannya begitu. Ya. Yang banyak pertanyaan, tapi coba itu aja dulu nanti. Ya, baik. Udah banyak nih kayaknya. Masya Allah. Ya. Pertama, pertanyaan dari Mbak Rina tentang rukhsah. Ya, sekali lagi bahwa rukhsah ini merupakan keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga tuntunan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yang sebenarnya kita bebas mau memilih apakah kita tetap ingin melakukan sebagaimana mestinya ketika tidak rukhsah, ataukah mengambil rukhsah. Namun jika ada rukhsah, kenapa harus ditinggalkan? Sekiranya memang kondisinya memang berat untuk dilakukan secara sempurna, maka tidak ada salahnya untuk mengambil rukhsah tersebut. Ini kemudahan bagi kita semuanya. Tapi kalau kita mau ngambil juga yang sempurna, tidak jadi masalah juga. Namanya juga rukhsah, tidak ada keharusan. Jadi tidak ada keharusan, tidak ada kewajiban untuk mengambil rukhsah ini. Demikian. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Kemudian tentang tadi sholat subuhnya, adzan subuhnya jam 6 lewat di musim dingin, di winter. Tapi jam 4 sudah bangun, mau qiyamul lail, atau mau tilawah, misalnya mau tilawah, apakah boleh tilawah dulu dengan wudhu? Karena harus mandi wajib, maka
status wudhunya dianggap tidak sah lah, tidak sah karena harus suci dulu dari hadas besar. Jadi harus mandi dulu, harus mandi dulu. Tapi jika tidak memungkinkan untuk mandi dulu, ya udah tayamum aja lah, karena ada yang menghalangi kondisi untuk mandi. Gitu. Jadi tayamum saja, tidak usah wudhu. Jadi mandi dan wudhunya digantikan oleh tayamum tadi itu. Jadi meskipun bisa wudhu karena junub, wudhunya nggak sah karena ada hadas besar yang masih ada pada diri pembaca Al-Quran tadi ini. Jadi kalau hadas besar tidak bisa hilang tanpa mandi atau dengan tayamum. Tidak bisa bersih dengan wudhu saja. Begitu. Yang berikutnya tentang tadi mungkin dalam bepergian, kemudian mungkin ada bekas, mohon maaf, pipis yang kemudian kena pakaian misalnya, maka jika tidak yakin, maka ambillah keyakinan kita tidak ada apa-apa. Al-yaqinu la yazul bisyak. Jadi keyakinan itu nggak bisa hilang dengan keraguan-raguan. Jadi kalau ada keraguan-raguan, tinggalkan yang meragukan tadi itu, ambil yang yakin. Jadi, atau ambil kaidah bahwa pada prinsipnya segala sesuatu tetap dalam kondisi awalnya selagi tidak ada bukti bahwa hal itu telah berubah. Jadi pada dasarnya kondisi pakaian kita suci, bersih, tidak ada kena pipisnya, maka kita berpegang dengan itu selagi tidak yakin bahwa ada pipis yang kena ke pakaian tadi itu. Tapi kalau sekiranya memang yakin, ya mungkin bisa dibersihkan semampu kita untuk membersihkannya, ya entah itu dengan membersihkan air di bagian yang terkena pipis atau dengan ya yang penting bisa dihilangkan. Wallahu a'lam. Kemudian tadi tentang tahajud, udah 2 rakaat terus batal. Apakah yang 2 rakaat itu dihitung sebagai tahajud? Ya. Tahajud ini sebenarnya kita tidak dibatasi oleh berapa jumlah rakaat. Jadi mau berapa rakaat pun bebas, meskipun Rasulullah SAW dalam riwayat Ibunda Aisyah radhiyallahu anha biasa melakukan malam hari ini dengan 11 rakaat di salat malamnya dengan witirnya. Namun bukan berarti kemudian hanya jumlah rakaat ini saja, bebas mau hanya 2 rakaat tambah 1 witir boleh juga. Gitu. Sekiranya waktunya pendek ya 2 rakaat tambah witir. Gitu. Di saat winter, waktu malamnya panjang, mau banyak, mau 20 rakaat, tambah witir 3, tambah witir 5 atau 7, boleh juga. Tapi intinya qiyamul lail atau tahajud sekurang-kurangnya 2 rakaat, sekurang-kurangnya 2 rakaat, atau 1 rakaat yang witir, itu sekurang-kurangnya. Kalau misalkan, wah udah keburu adzan subuh nih, tinggal punya waktu 2 menit, ya tinggal cukup buat witir, ya witirlah dengan 1 rakaat tadi itu. Dan itu dihitung sebagai tahajud atau qiyamul lail. Selagi dilakukan pada waktunya, maka dianggap sah, dan sekiranya semuanya terpenuhi syarat dan rukunnya, maka sahlah sebagai tahajud atau qiyamul lail tadi itu. Jadi tidak batal dengan batalnya wudhu kita. Udah selesai 2 rakaat tadi, maka kita batal wudhu lagi, yang 2 rakaat tadi sah. Tetapi kalau tadi yang 2 rakaat batal, misalkan pas baru mau salam batal, buang angin misalnya, berarti itu nggak sah semua seluruh rakaatnya. Demikian. Wallahu a'lam. Waduh. Alhamdulillah, Ustaz. Ya. Makin cerah juga nih. Oke, ada pertanyaan lagi dari Kholilah. Menarik juga nih, Ustaz. Masya Allah. Kita lagi tilawah. Tahu-tahu ya ada yang membatalkan wudhunya lah. Ya mungkin lagi asik-asiknya tilawah nih. Kalau memang tempat wudhunya deket, ini kan gampang langsung wudhu lagi, Ustaz. Ini misalnya lagi anak-anak tilawah di bis, atau kentut, kan susah tuh. Wudhu lagi sebagainya. Tilawahnya tuh baiknya berhenti udah apa dilanjutin. Contohnya misalnya juga lagi asik-asik, tahu kena kotoran cicak gitu. Aduh, ini gimana sih kira-kira gitu. Ini tilawahnya lanjut apa enggak nih, kayak mengganggu wudhunya gitu. Terus yang pertanyaan berikutnya dari Mas Eko Purwokusumo, kalau kita lagi di kendaraan, ya seperti tadi kita melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran itu gimana hukumnya, Ustaz? Kira-kira begitu. Ya. Dua pertanyaan itu. Baik, terima kasih. Yang pertama tentang tilawah, yang sedang tilawah terus batal wudhu. Seperti yang telah kita bahas di 2 pertemuan terakhir ini, bahwa para ulama sepakat bahwa orang yang dalam kondisi hadas kecil, artinya tidak dalam kondisi
wudhu boleh membaca Al-Quran. Jadi kalau tadi misalkan pas sebelum membaca Al-Quran sudah dalam keadaan berwudhu, tapi tengah-tengah membaca Al-Quran batal wudhu kita, maka lanjutkan jika ingin melanjutkan. Tapi kalau mau berhenti juga nggak ada salahnya juga. Tapi sayang kalau berhenti hanya karena batal wudhu, karena mungkin ada hal yang menghalangi dia untuk bisa wudhu, mungkin tempat wudhu yang jauh gitu. Misalnya sedang di Masjidil Haram, duduk dekat multazam gitu, batal. Gitu. Sayang ini mau nulisin tilawah atau wudhu dulu. Ya. Tapi kalau ntar wudhunya ditantarin, nanti mungkin bisa nggak kebagian soft lagi. Harus segera. Jadi lanjutkan tilawah meskipun tanpa wudhu. Tapi kalau mampu untuk berwudhu, itu yang lebih baik. Tapi kalau nggak mampu, jangan sampai menghalangi untuk tetap melanjutkan tilawah. Kemudian tentang tilawah di kendaraan. Ini sebenarnya bahasan yang akan kita bahas di pertemuan yang akan datang berkenaan dengan membaca di tempat keramaian. Dan ini juga ada kaitannya dengan bahasan kajian pekan lalu ya, di bedah buku metode inovatif dalam menghafal Al-Quran. Kesimpulannya diperkenankan karena tempatnya dianggap sebagai tempat yang suci, yang bersih, maka kita boleh membaca Al-Quran meskipun di tempat keramaian tersebut. Gitu. Bahkan kalau saya perhatikan, kalau di sini kayaknya di Indonesia saya jarang melihat orang atau ada mungkin ada, tapi mungkin jarang saya karena mungkin udah jarang naik kendaraan umumnya. Mungkin atau mungkin udah jarang yang pakai mushaf. Mungkin rata-rata pakai gadget ya, pakai perangkat HP dan sebagainya. Tapi saya perhatikan rekan-rekan di Eropa itu, masya Allah ya. Gitu. Saya lihat sendiri. Saya aja baca pakai HP gitu. Di teman saya yang dampingin saya naik kereta di tengah keramaian, dia pegang mushaf. Dan ternyata uniknya, ini justru bikin penasaran gitu bagi orang di sana. Dia nanya, kamu baca apa? Nah, di situ ternyata jadi pembuka dakwahnya di situ. Dia bertanya, kemudian diskusi. Gitu. Ini hal, ya Masya Allah, bagus juga. Ada sisi positifnya tentunya. Jadi diperkenankan. Selagi tidak ada yang menghalangi, yang membuat hal negatif, ya insya Allah tidak jadi di biskota. Sebagaimana yang saya lakukan pada waktu menghafal dulu di tahun 95-96 sampai 97, menghafal di biskota, dan alhamdulillah baik-baik saja dan menjadi kenangan terindah bagi saya ketika menghafal Al-Quran di biskota itu. Jadi ternyata ada sensasi tersendiri membaca di biskota tadi itu dengan pemandangan yang beragam gitu ya. Ada yang ya begitulah di kendaraan umum pada waktu itu. Semoga Allah mudahkan kita dalam segala urusan untuk dekat bersama Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ini ada satu penanya dari Malaysia, Ustaz. Memang kalimatnya memang khas banget Malaysia ya. Masya Allah. Tanggung sayang, katanya ini harus ditayangin. Ya. Kondisi pembahasan kita kan kalau darurat, kayak sakit atau airnya terlalu dingin untuk mandi atau tak jumpa air. Nah, beliau bertanya begini, ini dari Bu Syarifah Azian ya, dari Malaysia. Betulkah pemahaman saya, kalau ada air dan suhu oke, dan dia tak sakit, itu artinya tidak boleh tayamum. Karena bisa kena air untuk mandi, bahasa gini, tapi kena guna air untuk mandi dan wudhu sebelum sholat atau memegang Al-Quran. Jadi nggak boleh tayamum kalau semuanya oke dan sebagainya. Gimana? Ya betul, kalau semuanya oke, tidak ada yang menghalanginya untuk menggunakan air, maka tidak boleh tayamum. Jadi kalau masih ada air, suhu udara oke, kondisi badan sehat, tidak dalam kondisi sakit, hendaknya mandi. Bagi yang junub harus mandi janabat, harus mandi besar, mandi secara keseluruhan badan, dan yang batal wudhu hendaknya berwudhu untuk sholat gitu. Jadi tidak boleh diganti dengan tayamum kecuali ada yang menghalangi dia untuk melakukan tayamum tadi itu. Demikian, ketentuannya demikian kan? Di ayat tadi yang saya bacakan di surah Al-Maidah ayat 6, karena kondisi yang menghalangi untuk mandi atau juga wudhu, maka diperkenankan untuk tayamum. Namun jika tidak ada yang menghalanginya, maka hendaknya dia mandi besar bagi yang junub atau berwudhu jadi bagi yang batal dari wudhunya.
Demikian Bu Syarifah, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah kita sampai di penghujung acara. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban-jawaban dan uraian-uraian tentang aktiviannya. Kita masih penasaran, baru bab 6 dari 9 bab yang akan kita lalui insyaallah. Mungkin ada informasi yang akan di-share, kita saksikan dulu informasi dari Rumah Tajwid berikut ini. Oh, ternyata lisan aja. Jadi jangan lupa gabung sama kita ya di jam yang sama, hari yang sama, hari Ahad juga, tapi tanggal 7 November ada kuliah umum. Sabtu, Masya Allah. Terima kasih Sabtu, ya. Sabtu, bukan hari Ahad, hari Sabtu tanggal 7 November bersama Syekh Ali Jabir. Kita akan dengarkan beliau memberikan semangat kepada kita atau uraian-uraian tentang bagaimana bersama Quran di situasi resesi dan pandemi. Tentunya juga ada Ustadz Hartanto di sana karena kuliah umum adalah kuliah untuk mengawali perkuliahan semester terbaru. Jadi insya Allah ada informasi-informasi penting juga yang akan disampaikan oleh Ustadz Hartanto. Demikian, mudah-mudahan Allah berkahi ta'lim kita malam ini dan Allah tambah keberkahan dan ilmu buat kita semua. Demikian saja kita baca doa Ustaz, monggo Ustaz. Baik, insyaallah. Baik, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup acara ini mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita bersama Al-Qur'an, Allah istiqomahkan kita dalam amal-amal saleh sampai meraih husnul khatimah. Allah ridhoi kita semuanya menjadi bagian dari penghuni surga Al-Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita berdoa mari kita istighfar terlebih dahulu. Astaghfirullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa nusalli wa nusallimu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallahu alladhi la ilaha illa antal ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Firta. Jazakallah khairan Ustaz. Doanya semoga yang sakit Allah sembuhkan, yang punya masalah Allah berikan solusi yang terbaik. Amin. Dan
dan Allah berikan kekuatan. Jangan lupa 3 pekan lagi Atibian akan tampil, tentunya dipandu oleh Mas Tito dari Masjid Indonesia Frankfurt di hari Ahad, tetap tapi 15 November jam 8 malam waktu Indonesia Barat, tapi 14.00 CET di Eropa. Demikian, mohon maaf jika ada kekurangan dan khilaf dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika. La ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.